Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali ini melanjutkan cerita berjudul Pemuda yang Memiliki Bakat SSS. Jika ingin nonton duluan, dipersilahkan langganan. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada rezeki lebih, bolehlah beliin Mimin kopi. Linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, langsung saja ke videonya. Cerita diberlanjut di mana orang-orang sedang berhadapan dengan robot yang siap menyerang mereka kapan saja. Botak bertanya-tanya, apa itu militer dunia ini? Bagaimana mungkin Huaxia memobilisasi kekuatan militer berskala besar seperti itu? Tiba-tiba muncul pesawat dari udara yang mengeluarkan racun ke bawah mereka. Skuadron pertama, ketiga, dan ketujuh mulailah sebarkan bom kabut beracun. Mereka yang menghirup kabur beracun itu sesak napas. Botak memerintah orang-orang di sana. Cepat, mental type abilities. Bentuklah kolektif Psychic Defense Shield. Mereka berhasil menghilangkan kabut racun. Militer tidak diam saja. Perintah lain langsung dikeluarkan. Skuadron kedua, keempat, dan keenam sebarkan bom udara. Dan pasukan robot yang dari tadi diam mulai menyerang. Akibat dari serangan yang terkoordinasi dari militer, berhasil membuat pasukan asing terporak-poranda untuk sementara. Botak maju sambil memberikan perintah ke anggotanya. Tier 3, pemula, fokus pada pertahanan dan tembakan perlindungan. Tier 3, menengah, seranglah bersamaku. Heaven Splitting Fire. Siapa yang menghalangi kita akan musnah. Serangan itu cukup untuk menghancurkan pasukan robot militer dengan cukup gampang. Jin Yu ikut menyerang menggunakan skill Sweeping Thousand Strike. Ini sudah 7 tahun. Aku sengaja menahan diri di tier 3 menengah. Robot yang terkena langsung menjadi 2 bagian. Anggota yang lain tidak diam saja. Mereka juga menyerbu barisan robot sambil mengoceh. Bahkan kalau Mecha Grade A dapat menyaingi pemula tier 3, itu tetap saja hanyalah sampah di hadapan kita. Tepat sekali. Belum lagi orang-orang lemah Grade B di belakang. Kalian pikir kalian bisa membunuh kami dengan ini? Naif sekali. Di tempat lain, KC muncul di atas kapal udara menggunakan lorong hampa. Kalian pikir terbang ke sana membuat kalian tak tersentuh? Aku punya kemampuan spasial khusus. Setelah berbicara seperti itu, ia melanjutkan dengan skill Golden Dragon Dance yang membuat pesawat langsung hancur. Sedangkan Yening and Tim sedang melihat pertarungan itu dari layar yang agak jauh dari medan pertempuran. Setelah melihat pertempuran itu, Ming Luo berkata ke Yening, "Ini tidak berhasil. Kekuatan tempur kita bahkan tidak mendekati mereka. Bahkan kalau kita berhasil mengalahkan beberapa pemula tier 3 yang lebih lemah, kita tetap tidak bisa menangani yang lainnya." Yening menanggapi dengan santai, "Tidak masalah, kita tidak pernah mengandalkan mech untuk kemenangan total." "Lalu apa yang kita andalkan?" tanya Ming Luo. Yening mencabut pedang dan berkata, "Apa yang kita andalkan adalah pedang ini di tanganku." Ming Luo mencoba untuk menghentikan Yening yang ingin melangkah ke medan pertempuran. "Yening, tunggu." "Yening, ini terlalu gegabah, terlalu berbahaya. Kalau ada yang mau pergi, kami yang pergi duluan. Kalau tidak, kami tidak bisa menjamin keselamatanmu." Yening merespon dengan tegas, "Kalau begitu ikut aku. Tapi aku hanya butuh kau untuk menjaga perimeter mech. Jangan biarkan satupun lolos." Ming Luo berkata dengan ragu, "Tari." Yening tidak mendengar kan ia sudah bulat dengan keputusannya dan melangkah ke medan pertempuran seraya berkata,
Pembangkangan akan mengakibatkan hukuman militer. Yening menerjang maju ke arah musuh setelah berkata seperti itu. Orang-orang yang melihat Yening berteriak, "Hah? Ada yang menyerbu?" Yening mengawali kedatangnya dengan skill. Han Mode, aktifkan. Mari bersihkan sampah terlebih dulu. Itu Yening dari Huaxia, teriak mereka. Yening menebas ke segala arah memput yang di hadapannya porak-poranda. Debu dan orang berterbangan kemana-mana akibat serangannya. Botak menoleh ke arah Yening dan terkejut. Apakah benar itu Yening? Botak dengan sigap menggunakan skill Full Defense untuk menahan serangan Yening. Sedangkan orang yang di dekatnya belum sempat menggunakan skill yang mengakibatkan dirinya terkena serangan dan berteriak kesakitan. Yang lain berhasil menahan serangan Yening walau masih berdampak ke mereka. Yening tidak berhenti. Ia terus menegaskan pedangnya dan membuat banyak perisai musuh hancur. Sedangkan tim melihat dari belakang terkejut. Mengalahkan sekelompok pemula tier 3 dalam satu gerakan, bahkan melukai seorang tier 3 menengah. Tidak heran dia melarang kita untuk ikut campur. Dengan kekuatan tempur seperti dewa ini, itu bahkan lebih mengerikan daripada para legenda. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Para pemula tier 3 ini bukanlah pemula seperti Zhang Yang dan yang lainnya. Ming Luo merespon mungkin karena Meg telah menguras banyak energi. Para pemula tier 3, bahaya yang sebenarnya dimulai sekarang. Bersiaplah untuk menyelamatkannya kapan saja. Bahkan kalau itu berarti melanggar perintahnya, kita harus memastikan keselamatannya. Yening berhenti sejenak. Musuh asing langsung maju dan berteriak, "Kau membunuh saudara-saudaraku, aku akan membunuhmu. Dasar bajingan, kami akan mengeluarkan isi perutmu dan mengumpankanmu ke anjing. Beraninya kau membunuh anggota tim R. Yening, kau akan mati." Dua robot menghalangi Botak dan Jinyu. Botak berteriak, "Minggir atau kau mau mati ya." Yening berbelok ke samping musuh yang menyerbu dirinya, menyiapkan serangan seraya berkata, "Garis ini di sini adalah garis kematianmu." Yening melancarkan skill Moonlight Slash, berhasil menumbangkan salah satu musuh. Tiba-tiba, Kaze sudah berada di belakang dirinya. Yening, kepalamu akan menjadi milikku," teriak Kaze. Tim Yening mencoba untuk melindungnya. Ice Shard Arrow, Heartfire Serpent. Serangan itu sudah dekat dengan Kaze yang menuju ke Yening. Kaze bisa menghindari serangan itu walau sedikit kena. Yening terkejut. "Hah? Mereka menargetkanku? Ada yang aneh," ujarnya melihat dua serang mengarah ke dirinya. Yening berhasil menahan serangan itu dengan skill Elemental Wind Blades, Fury Flame. Kaze berdiri tegak mengacungkan senjatanya. Yening cuma punya 2 jurus hebat itu. Jangan khawatir, ayo kita serbu dia. Tentu saja, pukulan terakhir harus dariku. Yening berpikir setelah mendengar teriakan Kaze. Bagaimana dia bisa begitu yakin aku hanya punya 2 jurus ini? Kalau dia tahu, kenapa dia baru mengungkapkannya sekarang? Serangan sebelumnya, kenapa mereka harus menjaga jarak dan mengumumkannya lebih dulu? 2 orang muncul dari belakang, Yening siap menyerangnya. Yening mengeluarkan aura hitam pekat dan berkata, "Hah, aku kehabisan trik." Lalu ia mengangkat pedang tinggi-tinggi lalu berteriak, "Kalau begitu, biar kutunjukkan apa lagi yang kumilik, Human Realm Reaper." Itulah nama skill Yening yang membuat 2 orang sebelumnya langsung menjadi tengkorak. Panel pemberitahuan muncul. Energi yang dihabiskan 20.000, tersisa 35.000. Kaze memasang wajah terkejut dan pucat. Apaan itu? 2 orang yang mencoba menyerang Kaze sebelumnya ikut terkejut juga. Ming Luo berteriak girang. Ini adalah talenta nomor 1 dari 4 series, kuat sekali. Huang Yun juga ikut merespon. Aku belum pernah melihat teknik seperti itu seumur hidupku. Bukan hanya tekniknya, bahkan energi yang dikeluarkannya juga gila. Setidaknya 20.000 poin. Tidak dapat dipercaya. Setelah skill Yening meredah Botak dan Jinyu maju menyerang. Hari ini, kalian babi-babi Huaxia. Tidak ada satupun dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saudara Wuyu, Yening, aku akan membunuhmu. Yening menghentakkan pedangnya ke tanah kabut hitam pekat sebelumnya muncul kembali. Diiringi teriakan Yening, skillku belum selesai, dan kau masih menggonggong.
Human Realm Reaper, Rise of the Soul. Pergilah, bunuh Jin Yu untukku. Reaper pun menyerang ke arah Jin Yu, mengabaikan si botak. Yening berjalan menuju ke botak sambil memberikan pertanyaan. Kota Daihe, tanukah kau kenapa aku tidak membiarkan mereka menyerangmu? Botak merespon sambil keringat bercucuran keluar di mukanya. Karena kekuatan mereka tidak cukup untuk membunuhmu kan? Salah, karena aku bilang aku akan memasukkan kepalamu ke dalam pantatmu sendiri. Aku, Yening, selalu menerati janjiku. Mendengar ejekan Yening, botak langsung mengumpulkan aura di tangannya bersiap menggunakan skill. Yening melihat itu juga ikut membalas dengan skill Elemental Windblade Frost Dragon. Setelah aura telah terkumpul, botak mengeluarkan skill Tiger Soul Fist. Boom! Kedua skill itu bertabrakan dengan sangat dahsyat. Yening tidak tinggal diam. Ia lanjut bergerak ke belakang si botak lalu mengeluarkan skill Elemental Windblade Raging Phoenix. Phoenix merah pekat langsung meluncur setelah pedang ditebaskan. Botak merespon dengan skill Nirvana Wing Shield. Dua sayap muncul di belakangnya, lalu sayap itu membentuk pelindung menahan serangan. Yening tersenyum melihat serangannya bisa ditahan. Seperti yang diharapkan dari berserk fisik, pertahanannya memang mengesankan. Tari Takara, aku akan bermain denganmu sedikit lebih lama. Di atas Yening terlihat banyak shuriken yang mengarah ke dirinya. Serangan diam-diam lainnya dari si licik, Dong Yefeng. Kau pikir kau satu-satunya yang bisa mengendalikan benda dengan pikiranmu? Yening mengerahkan belati untuk menepis semua serangan yang menuju dirinya. Terdengar suara orang yang meneriaki nama skillnya, Psychic Powerful Defense. Lalu botak muncul di atas Yening dengan skill Meteor Shower. Yening, itu hanya ilusi, kau telah tertipu. Yening masih stay santai melihat serangan yang menuju dirinya. Bekerja sama melawanku? Yening meletakkan pedang di depan mukanya lalu mengaktifkan skill Fallen Heaven Defense. Aura ungu muncul di sekelilingnya, membentuk sebuah kubu pelindung yang menahan skill botak. Botak terkejut, skillnya tertahan. Apa? Botak berhasil dipukul mundur. Bagaimana bisa seorang pemula Tier 3 memiliki kekuatan bertahan seperti itu? Yening tidak merespon pertanyaan botak, ia malah melanjutkan serangan. Jurus ini belum berakhir. Kubu ungu sebelumnya berubah menjadi sebilah pedang raksasa yang menjulang ke langit. Yening maju menyerang si botak dan nama skillnya Fallen Heaven Locked Impact. Maka aku akan menunjukkan kepadamu apa arti dari semua rencana hancur di hadapan kekuatan absolut. Botak tertahan tak bisa bergerak karena serangan itu. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Kaze pun terkena efeknya, bahkan bersembunyi di kehampaan. Aku bisa merasakan tekanannya. Di sisi lain, Jin Yu berhasil mengalahkan Reaper. Ia berkata, aku punya kekuatan Tier 3 Advanced. Menurutmu, undead setengah mati Tier 3. Ini bisa mengalahkanku? Jangan mimpi, Yening. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Ia menoleh ke belakang langsung, pucat kaget melihat serangan yang dilancar Yening. Apaan itu sialan? Di dalam ledakan terlihat bayangan orang. Yening pun menyeringai senang melihatnya. Aku hanya menggunakan Fallen Heaven untuk pertahanan sebelumnya. Aku tidak menyangka kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari Sword Storm. Ming Luo dan yang lain tertegun kaget dan bertanya-tanya. Yening, berapa banyak kartu truf yang dimilikinya? Apa dia manusia? Ternyata botak belum terkalahkan. Ia bangkit dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Tubuhnya berubah menjadi besar, Berserk Transformation. Jadi ini kartu trufmu? Botak raksasa melihat ke bawah dan berkata dengan sombong, Yening, aku hanya menggunakan bentuk ini saat melawan lawan Tier 3 Advanced. Hari ini kau akan mati di tanganku dan itu akan menjadi kehormatan seumur hidupmu. Oh, benarkah? Kurasa tidak jawab santai Yening. Botak raksasa pun kesal dengan tingkat Yening. Ia maju menyerang. Kalau begitu biar aku tunjukkan padamu. World Cleaver. Akibat skill itu, batu dan debu bertaburan menutupi area pertarungan. Anggota tim Yening yang melihat dari jarak yang jauh masih terkena dampak dari skill itu. Ming Luo khawatir dengan Yening. Oh tidak, aku belum pernah melihat Dahe Yicheng seperti ini. Yening dalam bahaya. Aku bahkan tidak bisa mendekat. Yening masih bisa berdiri di tempatnya yang sebelumnya ia menahan tubuhnya dengan pedangnya. Kekuatan penghancur ini menyaingi mutan Tier 3 menengah hingga tinggi.
Untungnya armor baru menyerap kerusakannya atau serangan itu akan sangat dahsyat. Botak raksasa melanjutkan serangan, sweeping thousand armies. Yening menahan serangan itu menggunakan skill terbarunya, Endless Hell, Soul Binding, Golden Realm, Damage Absorption. Botak raksasa kesal karena Yening belum kalah-kalah Soul Binding. Lagi menggunakan Golden Realm untuk menyerap kerusakannya. Bagaimana dia melakukannya? Yening melompat ke udara dan bertanya, "Sudah selesai dengan jurus pemungkasmu, sekarang giliranku." Divine Wrath, aura merah pekat berkumpul di depan Yening, menghabiskan 20.000 spirit energy, tersisa 4.800 spirit energy, tapi ukurannya sama denganku. Apa ini akan berhasil? Yening meragukan skillnya, Botak pun ikut tertawa melihat Phantom Yening, hahaha. Apa dia baru saja menghancurkan jiwanya sendiri, tidak bisa mengalahkan yang asli, jadi jiwanya akan melakukannya. Lucu sekali. Sungguh lelucon, yang besar. Phantom Yening sudah berada di belakang botak raksasa dengan sekejap, tiba-tiba di tubuh botak raksasa muncul garis pedang, dan langsung terbelah-belah. Yening pun terkejut dengan skillnya sendiri, satu tebasan pedang. Langsung membunuh, meskipun dia mirip aku, dia jauh lebih kuat dariku. Anggota tim Yening membatuk karena terkejut melihat situasi di depannya. Ini kita menang tanpa bergerak sedikit pun. Dia tidak membiarkan kita ikut bertarung karena dia takut tidak sengaja membunuh kita, kan? Yening mendekat ke arah Phantomnya. Phantom berkata, "Silakan." "Hah, kau tahu apa yang ingin aku lakukan?" "Tentu saja, aku adalah kau. Sayang sekali, kau hanya bisa muncul selama 10 detik setiap kali. Anggap saja kalau adalah aku di masa depan." Yening pun menepati janji dan memasukkan kepala si botol ke dalam pantatnya. "Aku bilang, aku akan memasukkan kepalamu ke dalam pantatmu, dan aku serius." Kaze pun terkejut, mengerikan sekali. "Semua orang musnah kecuali aku?" "Tidak, aku harus melarikan diri. Setidaknya aku harus membawa informasi itu kembali." Yening memasang wajah menyeramkan bernata ungu. "Masih ada satu yang bersembunyi di balik bayangan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sebelumnya. Sekarang, haha, Kaze, keluarlah." Yening melancarkan serangan, Psychic Powerful Detection, Raging Flame, Tracking. Kaze langsung lari menjauh dari Yening, HMPH, mencoba lari. "Kubilang aku akan membunuh seluruh timi. Apa kau pikir aku bercanda?" Agility Attribute Conversion, Max Set, Raging Flame Burn. Oh tidak, dia tidak bisa melihatku, tapi dia bisa merasakan arahku. Dia menggunakan api untuk memaksaku keluar. Anggota tim Yening mencoba untuk menghentikan dirinya. "Yening, jangan kejar dia. Dong Yefeng masih punya kartu truf tersembunyi. Yening, spirit energimu itu berbahaya." Yening masih mengajar dan merespon, membiarkan dia hidup dan kembali, bahkan lebih berbahaya. Kaze menghindari serangan Yening, serangan apinya terlalu cepat. "Tidak, kalau ini terus berlanjut, aku pasti mati," ucapnya. Ia berpikiran, dia baru saja menggunakan begitu banyak jurus hebat. Berdasarkan indraku, spirit energinya hampir habis. Daripada meninggalkan punggungku pada musuh, aku akan mempertaruhkan segalanya dan menyerang ke depan. Meskipun jurus ini membutuhkan pengorbanan besar, kalau aku benar-benar dapat membunuh Yening, bahkan kalau itu adalah nyawa ganti nyawa, misi ini tidak akan gagal. Kaze Puch berbalik ke arah Yening, lalu menggunakan skill Life Burn Void Breaker. Matilah. Oke, sobat pencerita, sampai di sini dulu. Ya, tunggu kelanjutannya hanya ada di pencerita komik.